informasi ini begitu cepatnya gitu kan, perkembangannya kan, bahkan juga kita hampir kewalahan ngikutinya. Nah, tapi nanti Prof. Hari akan bisa menjelaskannya secara gamblang mudah, sehingga kita yang menekuni bidang ilmu komputer ini atau juga teknologi informasi ini dapat mempersiapkannya jauh-jauh hari. Saya pikir demikian sambutan saya supaya tidak berlama-lama dan supaya materinya juga bisa dilakukan dengan diterima dengan ini ya diskusi ya yang baik dengan narasumber Prof. Hari Santoso, dan juga saya harapkan mahasiswa yang mengikutinya dapat ini ya menjalankan aktivitas webinar ini dimanapun berada dengan santai tapi juga dengan keseriusan ya supaya kita mendapatkan ilmu dan juga pengalaman dari Prof. Hari. Saya pikir demikian Prof. Hari dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ucuk. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Prodi PJJ S1 Sistem Informasi, Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Kepada Ibu Vika dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ucu Darussalam selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang saya hormati Ibu Dian Meta selaku Kepala Biro Mahasiswaan dan Kerjasama. Dan juga yang saya hormati Bapak Hari Santoso yang pada pagi ini akan menjadi speaker pada webinar di Prodi Sistem Informasi di pagi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Hari yang sudah meluangkan waktunya, Prof, untuk hadir dan bahkan memberikan ilmunya ke kami di sini dalam webinar ini. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ya. Jadi diperhatikan ilmunya karena ini kita membahas tentang digital education ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa dapat bertanya terkait digital education itu seperti apa. Kemudian penggunaan AI juga dalam digital education. Pasti nih mahasiswa banyak yang pengen tahu nih tentang penggunaan AI di dalam pendidikan seperti apa. Nah, beliau Prof. Hari akan memberikan ilmu yang memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya harap teman-teman di sini join sampai akhir ya, teman-teman. Jadi dapat mendapat intisari dari webinar kita pagi ini. Terima kasih, mungkin itu aja. Sekali lagi saya sampaikan kepada Prof. Hari, Bapak Dr. Ucuk, dan Bu Meta yang sudah berkenan hadir pada webinar ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita lihat ya Pak, partisipannya sudah banyak, lebih dari 100. Sepertinya pagi ini sudah sangat antusias gitu ya Pak untuk mendengarkan materi dari Prof. Hari. Nah, mungkin rekan-rekan, sebelumnya kita sapa dulu ya Prof. Hari. Bagaimana Prof? Kabarnya pagi ini? Apakah baik Prof? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Hilmi ya. Ya, Semoga juga alhamdulillah. teman-teman juga demikian. Iya. Materinya kali ini sangat cocok gitu ya Pak ya untuk kita Universitas Siber Asia yang mengalami pembelajaran jarak jauh gitu. Karena topiknya itu adalah tentang digital education ya, challenge, trends, and research. Nah, mungkin sebelum Prof. Hari menyampaikan materi, akan share atau membacakan terlebih dahulu profil singkat gitu ya dari narasumber kita, Prof. Hari Budi Santoso. Saya izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oh, ya. Jadi, Prof. Hari sebagai pembicara kita ini ya, Prof. Hari Budi Santoso adalah seorang profesor tetap ya Pak ya, di Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Beliau menerima gelar
sarjana dan magisternya dari Ilmu Komputer Universitas Indonesia, lalu melanjutkan mendapat gelar doktornya di Utah State University pada pendidikan teknik ya Pak ya, atau teknik pendidikan. Prof. Hari mengajar mata kuliah interaksi manusia dan komputer, metodologi riset, dan juga pembelajaran berbantu komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Selain mengajar, beliau juga memiliki peran sebagai administrator di sistem e-learning selama beberapa tahun di Fakultas Ilmu Komputer. Prof. Hari juga menjabat sebagai kepala dari Laboratorium Digital Library and Distance Learning, ya, jadi pembelajaran jarak jauh di fakultasnya, dan juga menjabat sebagai koordinator ya program magister dan juga program doktoral di ilmu komputer. Selain di kampus ya di level nasional, beliau juga menjabat sebagai kepala dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer atau Aptikom di divisi kompetensi dosen gitu ya Pak ya. Nah, Prof. Hari ini sangat memiliki minat riset dalam hal pembelajaran personalisasi, kognisi dan metakognisi dalam pembelajaran, interaksi manusia dan komputer, pengalaman pengguna, dan juga pembelajaran jarak jauh. Ya, karena materinya relate sekali dengan pembelajaran kita ya sehari-hari, saya izin stop share dulu. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke topik webinar kali ini ya. Kepada Prof. Hari Budi Santoso dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Hilmi ya atas pengantarnya yang sangat baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi ini ya kepada segenap pimpinan Universitas Siber Asia, ya khususnya kepada Bapak Dr. Ucu Darussalam ya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian kepada Ibu Vika Febri Mulyati, MKOM, ya selaku Kaprodi PJJ Sistem Informasi. Lalu kepada Ibu Dian Meta Ariyanti sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ya, termasuk saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Fesya Asyifa ya, yang sudah menghubungi saya dan mempersiapkan segala sesuatunya ya, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya sangat gembira Bapak-Ibu sekalian ya, sangat excited ya dengan agenda pagi ini karena kita nanti akan berdiskusi ya lebih pada sharing pengalaman sebenarnya, dan mudah-mudahan saya juga nanti bisa belajar dari pengalaman Bapak Ibu dosen ya di Universitas Siber Asia, termasuk dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi harapannya nanti sharingnya interaktif ya, tidak hanya dari saya tapi juga saya nantikan partisipasi dari peserta. Baik, saya mohon izin share screen dulu ya, Bu Helmi. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, baik, sudah. Jadi topik yang akan saya angkat berkaitan dengan future of digital education, tantangan, tren, dan riset. Nah, mengapa ini penting dan juga relevan ya? Karena saya mendapatkan undangan dari Universitas Siber Asia. Saya coba merumuskan ya, waktu itu kira-kira apa topik yang tepat ya untuk kemudian saya sampaikan. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman kami sendiri di digital education. Ya, harapannya ini bisa memantik nanti ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua ini berkaitan dengan
aktivitas kita ya dalam mengimplementasikan digital education di digital learning. Nah, sekilas dari saya, dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Hilmi ya. Kemudian untuk lab, nah ini bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin mengetahui ya lebih dalam terkait aktivitas riset kami, itu bisa mampir ke website Digital Library and Distance Learning Lab ya di dl2.cs.ui.ac.id. Nah, di situ rekan-rekan nanti akan mendapatkan informasi yang lebih detail ya berkaitan dengan informasi lab ya, kegiatan riset yang kami lakukan, output riset ya. Itu ada di sana. Jadi silakan saja nanti mampir, termasuk di laman ResearchGate kami ya. Itu rekan-rekan nanti bisa mendapat informasi yang lebih up to date ya, karena untuk website barangkali tidak secepat ResearchGate gitu ya atau Google Scholar. Nah, jadi silakan nanti bisa langsung melihat juga di akun ResearchGate. Nah, untuk pengalaman seputar online and distance learning, kami memiliki pengalaman tidak hanya menyampaikan mata kuliah waktu itu ya di program PJJ S2 Universitas Amikom dan Atikom, tapi juga mengelola Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang waktu itu awalnya program PJJ S2 yang saat ini dijalankan oleh Universitas Amikom Yogyakarta itu bekerja sama dengan Aptikop. Ya, jadi awalnya seperti itu. Nah, kemudian kami juga memiliki pengalaman mengevaluasi learning courses di Universitas Indonesia. Kemudian menjadi asisten dari profesor untuk menjalankan online blended courses ya, menggunakan LMS, Blackboard, dan Canvas. Nah, Canvas ini saat ini sangat populer juga ya Bapak Ibu sekalian sebagai learning management system yang dimanfaatkan oleh universitas-universitas ya, khususnya di luar negeri. Nah, kebetulan juga Canvas ini perusahaannya di Utah ya. Jadi perusahaannya di Utah. Kemudian juga mendeliver ya online blended course untuk program sarjana dan pasca itu di Universitas Indonesia menggunakan platform Moodle. Nah, kami juga pernah ya mengambil dan menyelesaikan 2 mata kuliah yang ditawarkan oleh MOOC, Coursera, dan Udacity. Nah, ini memberikan perspektif tambahan bagi saya ya, kalau sebelumnya dan saat ini kami memang menjalankan kelasnya gitu ya sebagai pengajar. Kalau yang ini kami mendapatkan banyak perspektif itu sebagai online learner-nya. Nah, jadi pengalaman ini memberikan perspektif yang sangat kaya kepada kami dalam menjalankan e-learning dan juga melakukan riset ya tentang online learning. Nah, jadi saya sarankan juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan itu silakan mengambil online courses yang ditawarkan oleh MOOC ya. Dan platformnya yang saat ini berjalan itu tidak hanya Coursera dan Udacity ya, tapi ada juga edX, kemudian ada FutureLearn dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi yang lain. Dan mata kuliahnya juga sangat bervariasi ya dengan topik-topik kekinian yang dikemas dalam bentuk online course. Nah, agenda kita pada pagi hari ini terkait dengan kita coba refleksikan terlebih dahulu ya tentang perjalanan online education di Indonesia, ya, khususnya sebelum pandemi. Kemudian kita juga akan bahas tantangan saat dan setelah pandemi. Lalu kita akan bahas juga strategi dan taktiknya seperti apa. Ada juga tren ya tentang online education dan juga peluang-peluangnya apa saja nih ya, baik nanti untuk Bapak Ibu dosen maupun bagi rekan-rekan mahasiswa ya. Terlebih lagi berkaitan dengan potential research. Nah, ini yang nanti kita akan bahas.
Oke, ini sekedar quote yang saya dapatkan ya Bapak-Ibu sekalian tentang ya pentingnya inovasi dalam pembelajaran di situasi apapun ya, baik normal maupun dalam kondisi yang tidak normal. Ya ini apa namanya, perlu kita terus memikirkan Bapak sekalian. Kalau misalnya pandemi beberapa tahun yang lalu itu hadir ya, kita tidak expect itu terjadi, but it happens gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kita secara cepat gitu ya beradaptasi dengan lingkungan yang cepat sekali berubah. Nah, jadi walaupun kita saat ini dalam kondisi normal gitu ya, saat ini kita terus diharapkan untuk melakukan kajian-kajian ya berkaitan dengan pelaksanaan digital education. Nah, yang poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang online education di Indonesia, khususnya berkaitan dengan ekosistemnya, Bapak sekalian. Kalau kita lihat di sini, nah ini saya menyebutnya ekosistem karena memang banyak komponen yang terlibat, dan saya di paling bawah itu memang menyediakan satu kotak ya kosong, karena disitulah ada hal-hal yang barangkali eh, belum belum mampu saya identifikasi gitu ya. Tapi secara umum kalau Bapak Ibu rekan-rekan perhatikan di sini, ya inilah sebenarnya eh, komponen-komponen yang saling terkait ya, saling mempengaruhi terkait pengembangan online dan distance education di Indonesia saat ini gitu ya. Baik dari sisi aturan gitu ya, kemudian berkaitan dengan aktor-aktornya ya, teknologi-teknologinya dan lain sebagainya. Nah, ini penting kemudian untuk kita cermati, kita pahami ya, sehingga ketika nanti kita menjalankan eh, digital education, melakukan riset di dalamnya, itu kita memang memiliki pemahaman yang baik gitu ya tentang ekosistem ini. Nah, gambar ini jarang sekali kita temui Bapak sekalian. Saya mendapatkan langsung dari penulisnya ya, Prof. Paulina Palen. Ya, ini berkaitan dengan online and distance education di Indonesia. Jadi perjalanannya mulai dari tahun 1950 ya, waktu itu namanya Correspondence Courses for Teachers gitu ya. Nah, barangkali juga jarang yang mengetahui ya kapan universitas terbuka didirikan. Nah, itu didirikan tahun 1984. Ya. Lalu di tahun 2007, alhamdulillah kami juga masuk dalam tim ya Bapak sekalian, itu di highlight program. Ya, di highlight program. Jadi National ICT Board, Jardiknas National ICT Backbone. Ya, termasuk untuk PJJ, PGSD waktu itu ya, project. Lalu kemudian kita juga perhatikan ya tentang berdirinya ICE Institute. Ini juga sangat berpengaruh Bapak sekalian karena di sini kita bisa melihat ya adanya pembentukan konsorsium. Ya, jadi kita bisa bekerja sama ya dengan ICE Institute itu dalam pemanfaatan platform MOOC-nya gitu ya. Dan di sini kita juga dibantu dengan proses review karena apapun mata kuliah yang layak ditampilkan ya, layak masuk di ICE Institute MOOC itu adalah mata kuliah yang sudah lolos proses review. Ya. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan juga ya, dan kita bisa lihat perkembangannya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan legal basisnya ya dan inisiatif. Jadi Bapak sekalian bisa melihat di sini apa saja aturan-aturannya ya, undang-undangnya, termasuk kalau kita lihat mulai dari poin nomor 4, yaitu UI sendiri memiliki aturan, yaitu di level universitas dengan adanya Rector Regulation ya terkait e-learning, yaitu tahun 2016 Bapak sekalian. Jadi udah ada aturannya dan terus berkembang hingga sekarang
Nah, itu dengan keberadaan direktorat terkait pengembangan akademik, ya, dan itu pun evolve gitu ya. Jadi sebelumnya disebut CLR gitu ya, Center for Learning Resources. Kemudian berubah menjadi KSDP ya, Kantor Sumber Daya Pembelajaran, berubah lagi menjadi DPASDP ya, Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran, dan sekarang menjadi Direktorat Pengembangan Pendidikan Digital. Ya, jadi baru saja berubah namanya menjadi Direktorat Pengembangan Pendidikan Digital dengan tupoksi yang tentunya evolve juga. Nah, di level nasional, saya yakin sebagian sudah mengetahui ya tentang adanya platform Spada. Nah, Bapak Ibu yang pernah mendengar tuh boleh saja ini ya, di klik gitu ya tombol raise hand-nya gitu ya. Jadi kita ramaikan ya, Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu yang pernah mendengar ada Spada Indonesia ya bisa acungkan atau raise hand gitu ya. Oke, tentu memang tidak semua dosen ya memanfaatkan platform ini karena ini sebenarnya platform yang open, platform yang terbuka, bisa dimanfaatkan ya oleh dosen-dosen di Indonesia karena dia sifatnya terpusat ya. Ya, sifatnya terpusat dan diinisiasi di level Direktorat Jenderal ya di kementerian. Nah, jadi ini ide pun sudah berkembang pesat ya karena ini udah cukup lama sebenarnya Bapak sekalian ya tentang Spada. Sempat juga saya diminta untuk jadi reviewer ya untuk mata kuliah yang akan dimasukkan ke Spada. Nah, kemudian kita juga punya di tingkat nasional ada namanya Rumah Belajar. Kalau dulu providernya ini adalah Pustekom, ya, Pustekom. Nah, sekarang Pustekom sudah tidak ada lagi. Kemudian, nah inisiatif kalau di UI sendiri ya terkait apa namanya inisiatif-inisiatif sebelum pandemi itu UI memberikan grant, Bapak sekalian. Jadi grant-nya itu adalah grant tentang pengembangan online distance learning classes. Ya, karena penyelenggaraan kelas di UI secara umum kan reguler ya. Nah, tapi ini sejak tahun 2019 pun itu sudah diselenggarakan ya. Namanya program PJJ berbasis hibah. Kemudian saat ini ada DPPD ya, Direktorat Pengembangan Pendidikan Digital UI. Nah, tentunya kenapa saya juga sampaikan ini bisa juga memberikan inspirasi ya bagi universitas-universitas lain terkait peran strategis ya direktorat semacam ini, Bapak sekalian. Jadi tidak bisa walaupun bisnis proses kita tuh mengajar gitu ya, memfasilitasi mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi seperti yang tadi disinggung oleh Dr. Ucu ya, dan tadi juga disampaikan tentang perkembangan pesat teknologi. Nah, itu inovasi teaching and learning tentunya harus mengikuti gitu ya. Dan ini harus ditangani ya, harus dikembangkan oleh unit khusus yang memiliki tupoksi dalam inovasi teaching and learning gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa menggerakkan nantinya ya. Jadi kalau di level universitas harapannya nanti juga menggerakkan inisiatif-inisiatif di level fakultas. Nah, jadi akan sangat sulit kalau hal-hal semacam ini itu langsung diserahkan kepada individu dosen, gitu ya. Karena kita juga memerlukan infrastruktur, ya, to some extent juga memerlukan dana untuk melakukan riset, ya, khususnya riset di teaching and learning ya, atau scholarly research di education. Nah, jadi ini yang menurut saya sangat strategis ya. Kemudian untuk di UI sendiri kami menggunakan platform emas ya untuk memfasilitasi teaching and learning. Nah, ini distance education-nya juga sama ya. Nah, lalu variasinya nih Bapak sekalian, ini mungkin di Unsia juga
nanti bisa share tentang apa namanya platform-platform yang digunakan saat ini terkait dengan modul pembelajaran gitu ya. Jadi ada yang barangkali memang close ya karena itu dimanfaatkan dalam pembelajaran, tapi boleh jadi juga ada yang memang dikemas terbuka gitu ya. Nah, ini bisa dikemas terbuka Bapak sekalian, bentuknya namanya open courseware. Dan ini diinspirasi juga adanya OCW MIT ya, open courseware MIT di US. Nah, itu mereka yang paling awal memang untuk membuat open courseware-nya. Nah, ini kelas saya di OCW ya, sudah terbuka. Nah, tantangannya apa, Bapak sekalian? Nah, ini sebagai bahan refleksi. Jadi walaupun pandemi sudah usai, tapi dengan pengalaman beberapa tahun di masa pandemi itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau di Fasilkom sendiri, ya Fakultas Ilmu Komputer UI, Bapak sekalian, inisiatif e-learning itu sebenarnya sudah dimulai tahun 2005, ya sekitar tahun 2005. Jadi sudah hampir ya sudah 20 tahun ya sebenarnya, sudah 20 tahun. Dan kami juga tidak hanya menjalankan online learning ya, memfasilitasi infrastrukturnya, tapi juga melakukan kajian ya tentang bagaimana e-learning diimplementasikan. Nah, pelajaran yang kita cermati ya dari pandemi beberapa tahun yang lalu itu adalah adanya perubahan yang tidak diantisipasi ya secara cepat ya. Walaupun pada akhirnya kita juga terbiasa pada akhirnya ya setelah kan beberapa bulan berjalan gitu ya. Nah, itu mulai beradaptasi dengan full online class gitu ya. Tapi itu memerlukan waktu. Nah, pertanyaannya seberapa cepat antisipasi kalau kejadian tidak normal itu terulang kembali gitu ya. Jadi memang perlu ada persiapan yang sangat matang ya berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut. Kemudian yang kedua tentang seberapa reliable gitu ya online learning system infrastructure. Bayangkan Bapak sekalian, kalau Unsia udah terbiasa gitu ya dengan jumlah mahasiswa yang besar. Tapi kalau misalnya itu di level fakultas katakanlah gitu ya, kemudian harus mengakomodasi 1.000-2.000 mahasiswa, ya. Nah, bagaimana fakultas itu bisa mengantisipasi gitu ya traffic yang begitu besar. Nah, ini kalau tidak dipersiapkan secara matang, ya itu bisa jadi masalah gitu ya. Karena ketika diakses sistemnya down gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara digital education untuk sekarang ini, itu harusnya kita udah bisa declare harusnya layanannya itu sama dengan banking system, reliability-nya. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan ke mahasiswa, oke, tugas kita tunggu jam 11 malam lah, jangan tengah malam ya. Jam 11 malam gitu ya. Apakah kita bisa memastikan ketika jam 11 malam sistem kita itu reliable, tidak down. Ya, mahasiswa tidak terhitung telat mengumpulkan gitu ya karena ternyata sistemnya down gitu ya. Ketika diserbu ratusan mahasiswa untuk mengumpulkan tugas, sistemnya down gitu ya. Nah, ini yang perlu diantisipasi ya berkaitan dengan skalabilitas ya, kesiapan, ketersediaan dari infrastruktur dalam mendukung apa-apa yang sudah didesain oleh dosen, gitu ya. Kemudian yang ketiga, limitation of technical staff. Ini juga sama. Kalau misalnya dosen tanya gitu ya, ini ngeset online quiz-nya gimana ya? Nah, ya karena mungkin trainingnya tidak sama di tiap-tiap institusi, mungkin ada yang rutin, kemudian ada yang tidak. Terus persona dosennya juga ya, ada yang dosen senior mungkin barangkali tidak terlalu familiar dengan IT, ya kan? Itu variasi-variasi itu ada, Bapak sekalian. Jadi jangan dianggap semua dosen itu IT memiliki IT background yang sama, ya kan?
dengan level kemampuan yang sama, ya kan, ternyata berbeda gitu. Dan ini yang harus diantisipasi oleh pengelola, gitu ya. Termasuk salah satunya adalah adanya technical staff. Kemudian yang keempat, some part or majority of learning content still need to be transformed into online learning material. Nah, ini juga penting Bapak sekalian. Karena learning material untuk keperluan kelas konvensional itu berbeda untuk keperluan PJJ, ya, atau distance education. Atau termasuk dalam konteks digital learning, yaitu itu berbeda. Nanti saya akan sampaikan beberapa skenario ya tentang digital learning seperti apa dan mengapa online learning materials diperlukan. Lalu untuk yang kelima, poin kelima itu learning resources are quite difficult to access, gitu ya. Mungkin berkaitan dengan apa ya, besarnya ukuran filenya gitu ya. Ketika diakses jadi tidak reliable. Jadi perlu strategi-strategi yang memadai untuk mengakses learning resources. Nah, lalu poin berikutnya ini ada istilah namanya learning loss. Nah, ini juga relevan bagi dosen dan mahasiswa. Nah, apa itu maksudnya learning loss gitu ya? Kehilangan apa namanya? Pembelajaran gitu ya. Nah, nanti kita bisa cek Bapak sekalian. Apa yang dimaksud learning loss? Itu bisa terjadi secara umum dua hal. Pertama, unsatisfactory learning experience. Ya. Unsatisfactory learning experience. Jadi pengalaman belajar yang kurang memuaskan. Nah, lagi-lagi ini ada hubungannya itu dengan pengemasan desain instruksional. Ya, Bapak sekalian. Termasuk bagaimana kesiapan dari learner gitu ya. Ketika mereka masuk ke aktivitas pembelajaran. Persepsinya seperti apa itu juga berpengaruh. Jadi tidak semata-mata berkaitan dengan desain yang dikemas oleh dosen ya atau pengajar, tapi itu juga berkaitan dengan bagaimana learner sebagai aktor pembelajaran itu menyiapkan diri ketika masuk ke learning environment gitu. Kemudian yang kedua itu berkaitan presences. Nah, ini berkaitan dengan community of inquiry dalam pembelajaran digital. Ada yang namanya cognitive presence, ada social presence, dan ada teaching presence. Nah, itu berkaitan dengan potential reduction of cognitive, social, and teaching. Jadi ini ada tiga hal, jadi Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi ada cognitive presence itu artinya kehadiran secara kognitif, ya, secara kognitif. Kemudian kalau yang kedua itu kehadiran secara sosial, dan yang ketiga itu kehadiran dalam konteks teaching. Jadi ketika mahasiswa belajar itu sebenarnya tidak hanya mengaktifkan peran sebagai learner gitu ya. Jadi ketika mereka misalnya menyampaikan perspektif gitu ya, atau membantu peer-nya, itu sebenarnya sudah mengaktifkan peran teaching gitu ya. Jadi tidak hanya learning. Nah, ini ya learning loss. Jadi ini penting untuk kemudian dipahami bersama baik oleh dosen, mahasiswa, bahkan pengelola program studi. Gitu ya. Kira-kira apa potensial learning loss dalam praktik pembelajaran yang kita lakukan. Kalau ini memang surveinya waktu itu dilakukan saat pandemi. Nah, cuma refleksinya ini menarik nih. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut sekalian. Nah, yang menarik adalah how students learn from home, gitu ya. They want to go back to school. Nah, ini kan dalam konteks bukan higher education ya, Bapak sekalian. Dan ini juga dalam konteks bukan pembelajaran jarak jauh, ya, bukan distance education. Ini adalah konteks di mana siswa itu memang asalnya itu belajar di kelas secara luring. Jadi ketika mereka berada dalam satu kondisi diharuskan, ya, diharuskan bukan dalam konteks memang mereka ingin belajar secara daring, gitu ya. Nah, itu kondisinya mereka ingin segera kembali lagi ke
format luring, gitu ya. Karena itu bukan tempatnya lah ya, dalam tanda kutip ya, bukan tempat ideal belajar secara online. Nah, ini yang kemudian bisa memantik inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi kita. Bagaimana caranya kita bisa membuat dalam tanda kutip environment online itu tidak berbeda secara signifikan dengan environment offline. Itu ya, Bapak sekalian ya. Jadi ketika saat ini kita sudah masuk di era digital, itu tidak bisa kembali lagi kita, ya kan? Eranya sudah masuk ke era digital, era pembelajaran digital. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadirkan satu learning experiences itu ya ketika kita bandingkan antara online dan offline, itu sebenarnya dari sisi capaian pembelajaran tidak berbeda signifikan. Kemudian mahasiswa dan dosen itu juga bisa melakukan redefinisi gitu ya tentang apa yang dimaksud sebagai learning and teaching experiences. Ya, karena perbedaan konteks ya, atau perbedaan learning environment. Yang ingin saya sampaikan juga pengalaman waktu mengelola program PJJ S2 itu Bapak sekalian ya, teknik informatika. Itu yang membuat saya berkesan dan tetap yakin gitu ya tentang efektivitas pembelajaran digital baik non dan distant learning format. Itu adalah ketika saya menyadari bahwa sebagian dari mahasiswa yang mengambil program distance education itu prestasinya cum laude. Itu prestasinya cum laude. Artinya apa? Kalau mereka memang mau belajar gitu ya, kemudian mereka mengikuti apa yang memang sudah didesain gitu ya dalam program itu, mereka bisa sukses, ya, mereka bisa sukses. Nah, jadi terlepas dari tantangan yang harus mereka hadapi gitu ya, kemudian pengalaman belajar yang memang berbeda dengan pembelajaran konvensional, mereka bisa buktikan capaian pembelajarannya bisa mereka dapatkan dengan sangat baik. Gitu ya. Itu terbukti dengan apa? Dengan capaian cum laude. Dan itu tidak hanya satu orang, gitu ya, hanya beberapa orang. Nah, gitu Bapak sekalian ya dari pengalaman. Nah, kemudian the survey result so that students are eager to return to school. Sama, jadi rata-rata karena ini memang pengalaman baru waktu pandemi itu Bapak sekalian ya. Jadi sudah terbiasa dengan pengalaman pembelajaran di kelas ya, konvensional learning, kemudian mereka secara immediately itu harus belajar secara online. Nah, itu pun secara desain kita waktu itu ya, secara umum kita bisa katakan ya orang masih berpikir gimana nih to conduct full online learning. Akhirnya ada sebagian dosen yang atau guru yang mengatakan online itu ya Zoom. Belajar itu ya dengan Zoom, that's it. Itu saja gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan, ya kan? Karena learning experience secara daring itu sebenarnya tidak hanya menggunakan Zoom. Zoom itu hanya media komunikasi sinkronus, ya, sinkronus. Nah, desainnya tentu diharapkan bervariasi, ya sesuai dengan learning objective. Nah, ini surveinya, ini kemudian highlight ini kalau yang tadi dari sekolah ya, kalau yang ini dari level universitas ya Bapak sekalian itu tematik saya analisis dari open-ended question. Nah, ini terkait apa? Interaksi komunikasi dengan dosen, teaching assistant gitu ya. Kemudian ada ekspektasi terkait learning materials, ekspektasi terkait infrastruktur ya yang harus senantiasa tersedia. Kemudian strategi berkaitan dengan pengerjaan tugas. Strategi juga terkait dengan time management ya. Kalau rekan-rekan misalnya ikut kelas daring ya, ditambah lagi masih bekerja gitu ya, karena misalnya formatnya itu tugas belajar gitu ya. Nah, jadi harus membuat strategi dalam pengaturan waktu. Ya, jadi itu memang sudah menjadi persyaratan utama untuk pembelajaran digital, terlebih pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ya teman-teman, ini permasalahannya juga ya.
terkait minimnya guidance dari teacher ya, dari instruktur, kemudian poor internal access. Pernah ya Bapak sekalian waktu pandemi kita lihat ada siswa yang harus naik ke atap rumah ya, hanya untuk mendapatkan akses internet, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu need help with internal quota, nah itu sama. Nah, tadi ada learning loss, ada teaching loss juga, gitu ya. Ada teaching loss. Tapi kalau yang teaching loss ini berkaitan dengan apa yang dipersepsikan oleh teacher ya atau instruktur berkaitan dengan teaching experience-nya. Nah, ini saling terkait ya Bapak sekalian. Jadi memang nanti ini akan menghasilkan apa? Sejumlah implikasi. Ya, kalau ada peluang learning loss, ada juga peluang teaching loss, apa yang harusnya kita siapkan? Gitu. Nah, teaching loss-nya apa? Decrease level of learning process facilitation. Ya, ini berpotensi untuk apa? Reduction of student learning facilitation. Lalu unsatisfactory teaching experiences. Jadi ini perasaan yang dialami oleh dosennya sendiri, ya, atau guru. Kemudian yang ketiga, overwhelm conducting assessment and evaluation proses, gitu ya. Jadi misalnya sama, kalau misalnya kita hadir di kelas, itu biasanya kalau hadir di kelas, apalagi Zoom, nah itu kan ada kecenderungan banyak kan apa off cam gitu ya, sehingga nanti dosennya ketika menyampaikan, nah itu gelap, gelap semua gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa menghadirkan juga negative feeling untuk teaching dari si dosen gitu ya, karena ada sense seperti itu, karena ini kan bagian dari komunikasi ya. Dan tentunya masih cukup banyak lagi berkaitan dengan teaching experiences ya Bapak sekalian. Misalnya juga terkait apa assessment gitu ya, tugas dalam kemudian melakukan evaluasi dari performa mahasiswa sejauh mana. Nah, apalagi kalau misalnya jumlahnya cukup besar gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa berpengaruh ya terhadap teaching experiences. Nah, kemudian kami juga melakukan kajian namanya Lecturer Readiness for Online Classes, dan ini sudah sudah dapat diakses secara online ya Bapak sekalian. Jadi ini open access, jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari gitu ya. Nah, ini bentuknya survei research. Jadi research survei ya berkaitan dengan kesiapan dosen untuk kelas daring ya during pandemic ya during the pandemic. Jadi pesertanya tersebar ya, tidak hanya dari Jawa tapi juga dari Sumatera, Sulawesi dan lainnya. Ya, disiplinnya juga berbeda-beda, tidak hanya dari engineering related field tapi juga dari non engineering related field. Termasuk learning experience-nya ada sebagian besar ya, tapi ada juga yang belum memiliki learning experience. Nah, gitu. Nah, ini yang kami tanyakan. Jadi berkaitan dengan basic technical skill. Jadi Bapak sekalian, poinnya ini saya agak cepat saja. Jadi untuk technical skill ini juga penting ya Bapak sekalian. Jadi tidak hanya kita memerlukan pemahaman dan keterampilan dasar ya berkaitan dengan apa namanya? Pemahaman tentang online kelasnya, tapi juga pemahaman atas pemanfaatan e-learning platform itu juga penting. Karena kalau misalnya dosen dan mahasiswa itu terbatas pemahamannya atas pemanfaatan fitur, pastilah itu juga akan membatasi mereka dalam menggunakan fitur-fitur yang sebenarnya tersedia di lingkungan pembelajaran, di LMS-nya, gitu ya. Bisa sebenarnya setting chat ya di LMS. Tapi karena nggak paham dosennya, nggak pernah digunakan chatnya, ya kan? Ada fitur mengevaluasi untuk hasil kuis, gitu ya. Ada analisis item, itu ada itu, ya. Nah, tapi karena dosen tidak memahami, ya, oh ternyata ada ya analisis butir dalam fitur kuis, akhirnya tidak digunakan.
ya paling hanya dilihat oke nilainya berapa gitu ya, nilai akhirnya berapa, tapi padahal ada analisis butuh. Kemudian bagaimana mengaktifkan forum gitu ya. Nah itu ada ya, kapan forum di set itu pun juga ada ya. Nah ini penting Bapak sekalian ya, pemahaman atas basic skill termasuk LMS experiences ya, pemahaman atas learning management system. Nah ini juga sangat penting untuk dimiliki. Kemudian ada course planning, time management, and communication. Nah, lalu yang berikutnya ini berkaitan desain kelas. Nah ini juga penting. Jadi pemahaman dua arah ya sebenarnya Bapak Ibu sekalian berkait dengan harapan dosen dalam mengampu perkuliahan. Di sisi yang lain adalah pemahaman dosen dan tim gitu ya berkaitan dengan implementasinya dalam pembelajaran lingkungan pembelajaran digital. Jadi itu bisa match. Oleh karenanya memang dalam ini sebenarnya implikasi Bapak sekalian. Jadi sebenarnya LMS itu pemilihannya bukan hanya sekedar seberapa terkenal LMS-nya, tapi dimulai dari analisis pedagogi gitu ya. Sebenarnya kelas-kelas yang nanti akan diampu itu secara umum apa pedagoginya ya. Seperti apa course design-nya. Nah, dari situ karena kemudian akan menghasilkan apa? Requirement atas pemilihan LMS. Nah, kalau misalnya ternyata ya mayoritas course design yang ada di universitas atau fakultas ternyata A, kemudian LMS yang dipilih itu mengakomodasi kebanyakan B, itu terjadi mismatch. Ya, terjadi mismatch. Yang dibutuhkan dosen sebenarnya LMS yang bisa mengakomodasi requirement A, tapi LMS yang diimplementasikan karena faktor tertentu ya terkait pemilihannya itu justru minim dia mengakomodasi requirement A. Gitu ya. Kan sayang gitu ya. LMS-nya ada tapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ya, karena nggak mampu LMS-nya untuk mengakomodasi requirement dari itu tadi, dari course design. Nah, jadi ini saya coba skip ya sekalian. Lalu taktiknya ini juga sama ya di tingkat universitas. Ini tentunya perlu penguatan kapasitas ya dalam menjalankan dan memfasilitasi teaching gitu ya. Kemudian memastikan ketersediaan LMS ya anytime dia available gitu ya. Kemudian pembuatan panduan ya bagaimana online class diselenggarakan, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi Bapak sekalian ya. Evaluasi penyelenggaraan online class. Nah, ini biasanya dilakukan oleh SPMI ya. Unit yang bertugas untuk menjalankan SPMI ya, sistem penjaminan mutu internal. Atau kalau di UI kami memiliki namanya UPMAF di level fakultas ya, unit penjaminan mutu akademik fakultas. Kalau di UI ini sebenarnya dengan direktorat baru ya. Kalau dulu kami memiliki unit namanya BPMA, Badan Penjaminan Mutu Akademik. Nah, ini pedomannya ada. Ini di tingkat fakultas. Nah, poin yang singkat ingin saya sampaikan di tingkat fakultas Bapak sekalian, itu biasanya di universitas memang idealnya memang memiliki direktorat pengembangan akademik gitu ya, direktorat pengembangan akademik atau learning resources gitu ya, pengembangan teaching and learning. Nah, tapi tidak semua universitas itu bisa memberikan arahan kepada fakultas untuk memiliki unit yang sama. Ya, biasanya Center for Learning Resource itu hanya ada di universitas. Nah, tapi dengan posisi strategisnya itu harusnya di level fakultas pun tuh memiliki ya yang namanya yaitu tadi unit ya pengembangan teaching and learning, pengembangan pembelajaran. Nah, karena masing-masing fakultas itu unik dipengaruhi oleh keilmuannya. Jadi ada hal-hal itu yang memang lebih tepat gitu ya, lebih dalam itu dikerjakan ya, dilakukan
oleh unit yang berada di masing-masing fakultas, gitu. Bahwa ada hal-hal yang sifatnya umum, ya, bisa dilakukan secara bersama di tingkat universitas, itu silakan. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya sifatnya lebih fundamental, lebih kontekstual, yaitu memerlukan kompetensi fakultas. Nah, ini taktiknya di level fakultas, kemudian nah ini ya, Bapak sekalian, ini yang saya sampaikan tadi ya, di level fakultas, ya alhamdulillah kami memiliki ya mini studio gitu ya. Nah, ini bisa kami gunakan untuk pengembangan konten gitu ya, pengembangan e-learning konten. Nah, kalau untuk tenaga-tenaga seperti ini memang sudah harus dipikirkan gitu ya. Siapa multimedia developer-nya, siapa instructional designer-nya. Kalau perlu grafis yang bagus harus ada graphic designer-nya gitu ya. Sehingga dosen itu bisa fokus ke substansi ya, ke subject matter. Nah, ke subject matter. Sementara untuk ranah pengemasan dan lain-lain itu bisa memanfaatkan keahlian dari multimedia developer, instructional designer, graphic graphic designer dan lainnya ya, sekiranya itu memang diperlukan. Kemudian untuk learning skenario ini saya ambil dalam konteks masih ada kegiatan di rumah dan di sekolah. Kalau misalnya dalam konteks PJJ ya, sekolah ini ya saatnya ketika si mahasiswa belajar gitu ya. Itu bisa dibayangkan seperti itu. Tapi dalam konteks ada kegiatan di rumah dan di sekolah, itu sebenarnya waktu antaranya itu sebenarnya kita bisa define Bapak sekalian. Kita bisa rancang sedemikian rupa. Ya. Learning individually, collaboratively, kemudian ada saatnya kita melakukan interaktif secara sinkronus. Nah, ini contoh aktivitasnya. Kemudian untuk tren, ini nanti bisa dibaca secara umum. Untuk materi nanti saya akan sampaikan ke panitia ya. Jadi ada beberapa bahan yang nanti bisa dipelajari dan saya ambil dari lembaga-lembaga yang otoritatif ya, seperti OECD. Kemudian shaping-nya ini berkaitan dengan akses, kemudian kualitas teaching and learning, ya berkaitan AI, ya itu sebenarnya masuk ke sini ya, teaching and learning quality. Lalu digital literacy skill, sustainability and future research. Ini dari UNESCO ya datanya. Kemudian kita bisa lihat di sini itu ada AI in education, itu sudah menjadi bahasan umum ya Bapak sekalian kalau untuk AI in education. Jadi ya silakan. Jadi sudah ada sebenarnya panduan secara umumnya ya. Kalau di level nasional kementerian sudah membuatkan panduannya, tapi bagaimana itu diimplementasikan di level universitas itu sebenarnya masih ada keleluasaan untuk menginterpretasikan ya. Bagaimana AI itu dimanfaatkan. Kemudian tren ini juga sama ya, secara umum tantangannya ya, masih terkait dengan infrastruktur dan pedagogi sebenarnya ya, secara umum ya, secara umum. Kemudian nah ini dia ya untuk online education research-nya sebenarnya masih banyak hal yang bisa dilakukan ya buat sekalian ya, khususnya untuk inovasi pembelajaran gitu. Jadi what next-nya ini ya melakukan banyak kerjasama ya, bisa dengan sesama universitas, dengan high school ya, itu bisa dilakukan. Kemudian ini ya partnership with education science program. Jadi kalau misalnya memang kompetensi dari dosen itu tidak secara fokus ya, secara latar belakang keilmuan tidak di education, itu memang seyogyanya melakukan kerjasama gitu ya dengan kolega yang memiliki latar belakang keilmuan di education, kemudian melakukan scientific forum development. Ini contohnya. Kemudian eksplorasi pemanfaatan ICT-nya. Jadi kita harus meluaskan pandangan bahwa learning platform itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada LMS, tapi dalam eksekusi teknis pembelajaran
itu sebenarnya bisa diperkaya dengan tools yang lain gitu ya. Misal seperti ini. Jadi ada saatnya mahasiswa itu bisa memanfaatkan tools, tapi ada saatnya juga secara kolaboratif dia hadir di LMS. Gitu. Nah, ini ya Bapak sekalian. Jadi sekedar penutup, saya mohon izin untuk share salah satu hasil riset kami ya. Dan ini salah satu output dari mahasiswa bimbingan doktor di Fasilkom UI, namanya Adaptive Learn, gitu ya. Sistem pembelajaran dengan antarmuka adaptif berbasis beban kognitif. Saya mohon izin untuk share videonya, jadi mudah-mudahan ini bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu. Share video. Sorry. Advanced sharing option. Share sound, oke. Sudah terlihat ya, Bapak-Ibu sekalian ya, screen-nya ya? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke. Selamat datang di Adaptix Learn, platform pembelajaran daring dengan antarmuka yang dirancang adaptif sesuai beban kognitif setiap mahasiswa. Melalui tampilan yang bersih dan ramah pengguna, Adaptix Learn memudahkan pengguna menjelajahi fitur-fitur utama dengan cepat. Adaptix Learn adalah learning management system yang dirancang adaptif berdasarkan beban kognitif mahasiswa. Sistem ini menggabungkan teknologi pelacakan perhatian seperti eye tracking dan analisis perilaku pengguna untuk mendeteksi tingkat beban kognitif secara real time. Dengan pendekatan ini, Adaptix Learn mampu menyajikan antarmuka LMS yang sesuai dengan kapasitas masing-masing individu, menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Sistem dilengkapi fitur deteksi beban kognitif multimodal, menggabungkan data tatapan mata, interaksi pengguna, dan kuesioner untuk menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan responsif secara real-time. Sistem memiliki fitur penyesuaian berbagai aspek antarmuka, seperti jumlah elemen yang ditampilkan, struktur navigasi, dan highlight informasi penting. Adaptix Learn juga dilengkapi dengan dashboard dosen yang menampilkan pemantauan beban kognitif mahasiswa secara real-time, membantu pengajar mengambil keputusan pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif. Adaptix Learn mendukung keterbukaan data. Kami menyediakan dataset penelitian dan publikasi yang dapat diakses oleh komunitas akademik. Didukung oleh riset yang kuat, Adaptix Learn telah dipublikasikan di Springer, IEEE Access, dan LNCS, membuktikan validitas dan kontribusi keilmiahannya. Adaptix Learn telah tercatat sebagai karya cipta resmi sejak 25 April 2025 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Dikembangkan oleh tim peneliti interdisipliner, Adaptix Learn merupakan hasil kolaborasi antara human-computer interaction, educational technology, dan machine learning. Jelajahi pengalaman belajar yang lebih adaptif bersama Adaptix Learn. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs kami sekarang juga.
Oke, kita share dulu sih. Oke, jadi sedikit lagi ya Bapak sekalian. Oke, jadi ada adaptive learn, kemudian ini sudah didukung dengan publikasi-publikasi yang juga open ya Bapak sekalian. Jadi bisa diunduh secara langsung nanti. Kemudian kami juga memiliki aplikasi namanya Self Regulated Online Learning Questionnaire System. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan khususnya oleh dosen ya. Bila Bapak Ibu ingin memantau, ingin melihat sebenarnya sejauh mana keterampilan self-regulated online learning dari mahasiswa, itu bisa memanfaatkan sistem kami ini, gitu ya. Jadi bisa koordinasi nanti dengan saya untuk pengemasan kelasnya ya di sini, sehingga nanti bisa diisi langsung oleh mahasiswa, gitu ya. Kemudian kita, oke, lalu ini juga sama ya, sudah dibuat publikasinya. Kemudian ini ada beberapa buku yang bisa dimanfaatkan ya untuk mengembangkan online education research. Nah, terakhir referensi ya. Jadi saya pikir itu dulu ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai pemantik ya, pemantik diskusi. Jadi saya kembalikan terlebih dahulu ke Bu Hilmi ya. Silakan Bu Hilmi. Ya, terima kasih Prof. Hari atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat sekali ya para hadirin. Nah, mungkin setelah sesi penyampaian materi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Sesi Ya. diskusi juga. Jadi para hadirin yang ingin bertanya, itu bisa langsung raise hand-nya. Atau kalau misalnya agak malu-malu bisa lewat chat, nanti akan saya bantu bacakan seperti itu. Sistemnya apakah sekali pertanyaan langsung dijawab atau bagaimana Pak Prof? Boleh, Baik. satu pertanyaan langsung boleh saya jawab langsung. Baik Ya. ya. Jadi dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk raise hand. Jangan malu-malu. Ini Pak, ada yang bertanya lewat chat ya Pak. Pertama dari Raihan Ali Kans ya. Apakah perpustakaan digital di Universitas Indonesia itu bisa diakses secara umum? Oh, terkait perpustakaan digital. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk perpustakaan digital UI itu memang ada yang bisa diakses ya, tapi tidak semuanya bisa diakses full text-nya. Nah, jadi ada beberapa informasi yang kalau rekan-rekan bisa cek di perpustakaan UI ya, eh, sistemnya lontar ya, lontar yang dikembangkan oleh Fasilkom UI waktu itu. Jadi kalau rekan-rekan cek di sistemnya itu memang ada sejumlah koleksi. Nah, tapi detailnya itu memang perlu ditanyakan ya ke perpustakaan terkait detailnya. Karena boleh jadi memang ada akses-akses tertentu yang baru bisa dibuka kalau kita memiliki akun. Ya, akun. Nah, kalau di UI kita menggunakan akun SSO. Jadi baru kemudian teksnya bisa diunggah. Tapi sepengetahuan kami ya, itu sebagian teks ada yang memang bisa diunduh ya, sebagian teks itu bisa diunduh langsung tanpa memiliki akun, tapi untuk sebagian yang lain itu memang harus memiliki akun ya. Jadi sekiranya nanti rekan-rekan membutuhkan koleksi ya eh, yang perlu digunakan, itu sebaiknya datang ke perpustakaan UI ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait koleksinya.
Karena memang saya sadari juga ada sejumlah dokumen atau koleksi itu yang hanya ada di perpustakaan ya, jadi tidak available secara luas gitu. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bu Hilmi untuk perpustakaan ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Ini izin Prof mau bertanya terkait kualitas output tulisan mahasiswa yang mengikuti kuliah offline versus online. Seperti apa kira-kira, Prof? Ya, sebenarnya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau penelitian-penelitian yang pernah saya baca itu berkaitan dengan learning outcome ya, atau learning performance lah. Jadi tidak perlu terlalu jauh ke learning outcome ya. Itu sebenarnya tidak berbeda secara signifikan ya tentang learning performance antara mereka yang ikut kelas daring dengan mereka yang ikut kelas konvensional. Cuman di sini tadi saya sampaikan contoh gitu ya, bahwa walaupun si mahasiswa mengikuti program pembelajaran secara distance learning ya, tetap saja mereka bisa ya berhak juga berprestasi gitu ya. Jadi tetap saja ada mereka-mereka yang lulus dengan sangat baik gitu ya, cum laude, walaupun mereka belajar secara daring. Jadi memang disinilah yang membedakan rekan-rekan ketika mahasiswa ikut program distance learning gitu ya atau distance education, itu peran self regulated learning dari masing-masing mahasiswa itu sangat vital gitu ya, karena itu yang menentukan, sangat menentukan ya kemampuan untuk belajar mandiri, ya kemampuan untuk melakukan perencanaan, kemampuan melakukan monitoring atas kemajuan belajar, ya kan. Eh, Kemudian ada lagi namanya kemampuan melakukan eh, refleksi ya, eh, melakukan regulasi. Itu sangat penting ya. Bahkan tidak cukup hanya memonitor gitu ya. Memonitor itu hanya mengetahui bahwa oke, it works, it doesn't work gitu ya. The strategy works and other strategy doesn't work gitu. Tapi ketika rekan-rekan misalnya menghadapi pada strategi yang tidak jalan gitu ya, apa yang Anda lakukan dengan itu? Itu namanya keterampilan regulasi ya, melakukan regulasi. Jadi misalnya you need to seek help gitu ya, ke rekan, ke asisten ya, asisten dosen atau langsung ke dosen. Nah, jadi itu bagian dari keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Oh, atau harus membaca literatur lain. Itu juga bagian dari strategi, part of the strategy. Nah, cuma saya tidak mengatakan bahwa mereka yang belajar secara luring tidak memerlukan SRL, gitu ya, tidak memerlukan self-regulated learning skills. Tapi dalam konteks sebagai online learner, keterampilan itu semakin signifikan, gitu ya, semakin signifikan. Beda kalau rekan-rekan ke kampus gitu ya secara fisik, itu Anda misalnya dengan mudah misalnya ketemu dosen secara fisik gitu ya, terus ketemu rekan-rekan yang lain secara fisik juga gitu ya, ke perpus dan lain-lain. Tapi ketika Anda dalam posisi sebagai online learner, maka Anda harus eh, mencari strategi lain gitu ya untuk memiliki pengalaman yang sedikit banyak sama dengan mereka yang belajar secara luring. Namun yang jelas fleksibilitas itu lebih tinggi bagi mereka yang belajar secara online, ya kan? You can learn anytime, anywhere, anyhow gitu ya. Anda dapat belajar dari mana saja tuh, ya. Misalnya Anda lagi di kantor atau mungkin lagi di rumah atau mungkin di tempat yang lain gitu ya. Di waktu Anda harus belajar gitu ya, itu Anda bisa lakukan gitu. Nah, jadi memang ada hal-hal yang memerlukan apa istilahnya inisiatif lebih dari online learner, tapi di satu sisi yang lain dari sisi learning performance itu kalau dari riset yang kami pelajari itu tidak berbeda sebenarnya secara signifikan. Ya, memang ada
beberapa bidang ilmu rekan-rekan untuk mencapai learning objektif tentu itu mau tidak mau memang tidak bisa dilakukan secara online, gitu ya. Makanya untuk kampus-kampus seperti Open University UK ya, setahu saya itu tetap mereka membuka namanya ya semacam focal point begitu ya. Kalau di UT ada namanya UPBJJ, Unit Pembelajaran Belajar Jarak Jauh gitu ya. Unit pendukung belajar jarak jauh UPBJJ itu ada tersebar di provinsi-provinsi. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa kompetensi tertentu memang harus dibuktikan bisa dilakukan, ya tidak bisa secara daring. Yang paling terlihat jelas itu adalah kompetensi misalnya di bidang kesehatan. Ya misalnya teman Anda belajar di ilmu keperawatan, gimana cara nyuntik? Masa cara online? Ya, kan itu harus dipraktekkan, ya harus dipraktekkan, harus diobserve oleh oleh instruktur, ya benar nggak gitu ya cara nyuntiknya dan lain-lain. Dan masih banyak set of skill yang yaitu harus dilakukan secara benar gitu ya, secara tepat. Dan ketika itu memang tidak memungkinkan dilakukan secara daring, pada bagian-bagian tertentu itu memang harus diobserve secara langsung. Nah, cuma bagian lain itu tetap bisa dilakukan secara online, gitu. Nah, jadi gitu ya rekan-rekan. Jadi walaupun format universitasnya itu adalah pembelajaran jarak jauh, ya atau pendidikan jarak jauh, bagaimana kompetensi dari mahasiswanya itu dibentuk, nah itu open, ya masih sangat open strateginya bagaimana. Tapi secara umum memang strateginya di distance, gitu ya. Dan distance-nya pun sekarang perlu diingat, makanya sekarang ada namanya online distance learning. Ya, kalau sebelumnya itu distance learning aja. Misalnya apa? Buku dikirim ke rumah. Ya. Jadi ketika internet belum semasif sekarang, komputer belum semasif sekarang, saya ingat dulu ibu kami itu ikut program UT. Saya masih ingat modul itu dikirim ke rumah. Modul itu dikirim ke rumah. Jadi ketika sekarang saya misalnya banyak mengkaji di online learning, saya paham betul dulu bagaimana evolusinya gitu ya. Jadi modul itu dikirim ke rumah lewat pos gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya teknologi itu semua sudah bisa difasilitasi gitu ya secara umum menggunakan teknologi informasi. Cuman untuk hal-hal tertentu ya kompetensi tertentu itu bisa dilakukan dengan dengan alternatif lain, ya alternatif lain, dan itu dipersilahkan ya bagi pengelola program studinya untuk menentukan strategi apa yang paling baik ya sehingga kompetensi itu bisa tercapai gitu ya. Jadi walaupun secara umum programnya distance itu strateginya seperti itu. Makanya UT itu punya UPBJJ Bapak-Ibu sekalian ya yang tersebar di sejumlah provinsi. Ya, saya pernah sampai di UPBJ UT-nya Medan, saya pernah. Kemudian di Gorontalo saya juga pernah. Ya, jadi itu yang bisa ini. Mungkin secara umum seperti itu ya. Jadi kalau untuk pencapaian kompetensinya apakah sama? Secara signifikan tidak berbeda. Ya, secara signifikan tidak berbeda. Dan Anda bisa mendapatkan kompetensi yang sama ya sebagaimana yang mereka lakukan dengan program pembelajaran konvensional. Bahkan belum tentu juga yang ikut konvensional seberhasil mereka yang ikut secara daring. Ya. It depends gitu ya. It depends on the student ya dan bagaimana desain pembelajaran itu dikemas sedemikian rupa. Oleh karena itu, makanya saya menekankan memang urgensinya pelaksanaan online education research gitu ya sehingga nanti bisa diukur secara ilmiah. Nah itu sebenarnya bagaimana mahasiswa yang belajar secara daring itu bisa tetap mencapai learning objektifnya. Ya demikian barangkali Bu Helmi. Ya terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali tadi. Ya, terima kasih juga jawabannya Pak Prof, sangat bagus jawabannya.
Selanjutnya ada yang mau resen nih Pak, Richard Amos ya, dipersilahkan. Kasih Bu Hilmi. Ya. Prof, perkenalkan Prof, udah kedengaran? Sudah, Mas Oh Richard. iya. Prof, perkenalkan saya Richard Amus dari mahasiswa SI asal dari Kepulauan Sangihe, Prof. Yang jadi pertanyaan saya, bidang riset apa yang paling menjanjikan di di era digital education saat ini? Dan yang kedua, strategi untuk kolaborasi riset yang kira-kira bisa dilakukan mahasiswa S1 bersama dengan dosen agar bisa berkontribusi di bidang ini. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya panggilnya apa, Mas Richard saya? Mas Richard. Richard, oke. Ya, jadi ini pertanyaan ya penting juga, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Tadi kalau ditanyakan riset apa yang apa tadi? Potensial ya? Potensi, Riset iya. potensial. Jadi gini, Yang menjanjikan. kalau saya memiliki perspektif seperti ini rekan-rekan. So any domain has potential research actually. So you can do research at any domains, but it depends also on your interest. Nah, itu sangat penting, Mas Richard. Jadi nggak bisa kita hanya mengikuti tren gitu. Oh, trennya di mana di AI gitu ya. Nah, tapi Anda juga harus memahami riset interest Anda di mana, minat Anda di mana, passion Anda di mana, ya, passion Anda di mana dulu. Nah, itu yang sangat penting. Dan itu yang menurut saya juga menjadi bahan bakar para peneliti ya, minatnya. Karena bagaimana bisa orang menjalankan riset dengan harus berkorban waktu, ya kan, berkorban tenaga, kalau minatnya tidak ada di sana, gitu ya. Jadi minat menjadi sangat penting. Kemudian yang diperlukan lagi adalah bagaimana Anda nanti bisa memformulasikan permasalahan di domain tadi, gitu. Itu juga penting ya, Mas Rizal. Jadi bukan kita tidak bertanya mulai di domain apanya, tapi di minat Anda dulu. Ya, di minat Anda dulu. Itu yang sangat penting. Dan ketika Anda sudah memiliki minat di sana, saya memiliki keyakinan bahwa di setiap domain itu sangat terbuka peluang untuk dilakukan risetnya. Karena setiap domain juga memerlukan pengembangan pengetahuan kan di situ, gitu. Misalnya di ranah education, kalau misalnya kita, kalau kami ya, memang area riset utamanya di education, tapi kami juga apply CS, CS teori, CS concepts gitu ya, bidang ilmu computer science kami untuk kami terapkan di problem-problem di pendidikan, gitu. Jadi sudut pandangnya walaupun domain education, rekan-rekan kita yang memang latar belakangnya itu di education juga bisa berkontribusi di domain education. Teman-teman kita di latar belakang psikologi juga bisa berkontribusi di domain riset education, ya kan? Kami di computer science itu juga memiliki peluang yang sama sebenarnya ketika ingin berkontribusi di domain education, tapi dengan cara dan sudut pandang kami dalam memetakan permasalahannya. Dan ada kalanya juga kami memang bekerja sama dengan mereka, ya, to address any problems in education, gitu. Nah, misalnya tadi yang saya share tadi di Adaptive Learn, itu kenapa kami juga harus memotret beban kognitif mahasiswa ketika mereka belajar dalam learning management system. Itu machine learning kami terapkan, Mas Research. Ya, nggak bisa hanya dipotret, direkam gitu ya. Apa namanya? Emosi dari si learner, kemudian kita bisa langsung memberikan decision, nggak bisa. Jadi kita harus menganalisis data yang sangat banyak, dan itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan menerapkan ilmu CS gitu ya, ilmu computer science gitu di sana. Jadi main tuh ya. Jadi memang problemnya eksis di pembelajaran digital, tapi bagaimana kita merumuskan problem dan coba address the problem by proposing solutions. Nah, itu keilmuan kita yang bisa kita apa namanya, bisa kita kontribusikan di situ. Nah, oke, mungkin itu yang untuk pertanyaan yang pertama. Jadi yang kedua apa tadi ya, Mas Nisa? Yang kedua, strategi kolaborasi
Nah, riset untuk iya. Strategi kolaborasi untuk riset satu. juga sama, rekan-rekan. Jadi saat ini problem-problem yang eksis itu sebenarnya sudah banyak yang harus diselesaikan secara multidisiplin. Ya, tidak hanya single disiplin. Jadi udah harus multidisiplin. Dan di situ kuncinya adalah kolaborasi. Ya, itu adalah kuncinya kolaborasi. Jadi Mas Rizal yang saat ini sedang menempuh program pendidikan ya di Unsia itu mulai dulu dengan apa? Dengan dosen. Ya, Mas Rizal harus pahami ya dosen-dosen di Unsia, lalu riset interest mereka, riset area mereka, mana yang lebih sesuai dengan minat Mas Rizal itu sudah mulai dikontak. Nah, nanti tindak lanjutnya bagaimana dari para dosen tersebut itu yang bisa memberikan saran lanjutan. Ya, misalnya siapa-siapanya lagi, ya kan? Potensial riset yang lain itu biasanya akan sangat terbuka itu dari dosen, ya, dari dosen. Begitu Mas Rita. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan mahasiswa bisa langsung mengontak kolaborator, tapi yang sangat efektif dari apa yang kami refleksikan saat ini itu adalah dari dosen, ya, dosen pembimbing, ya, dosen-dosen yang mengajar Bapak Ibu itu biasanya pintunya dari sana, ya, dari sana. Demikian ya, Mas Richard, mudah-mudahan membantu untuk pertanyaan. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Terima kasih, Bu Hilmi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan di chat, banyak ya Pak, masih banyak. Dari Saudari Nindi Dewi Lestari, Prodi Manajemen. Izin bertanya Prof, bagaimana AI dapat memengaruhi pengalaman belajar mahasiswa di masa depan, baik dari segi tools pembelajarannya maupun dari potensi dampaknya terhadap karir? Oke, Bagaimana jadi Prof? ini pertanyaan yang bagus juga ya dari Mbak Nindi terkait AI. Jadi AI ini sudah tidak bisa kita hindari lagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Karena kita sudah hidup di era saat ini, AI itu sebenarnya bukan baru-baru ini lahir. Ya, kalau kita lacak perkembangannya itu sebenarnya sudah dari beberapa puluh tahun yang lalu AI sudah lahir. Cuma yang baru itu kan sebenarnya AI generatif. Ya, AI generatif. Kalau toolsnya itu sebenarnya sudah lama, ya. Riset-riset robotik, ya. Kemudian riset-riset di apa namanya AR NLP itu sebenarnya udah lama, cukup lama sebenarnya. Yang kenapa booming itu kan sebenarnya kelahiran AI generatif yang beberapa tahun terakhir ini lahir gitu ya. Sebagaimana dulu kita belajar di SD ada kalkulator ya. Nah, ya kita dulu berhitungnya nggak manual lagi. Sudah pakai kalkulator. Kemudian dulu saya ingat lahirnya LMS. Wah, dulu mungkin heboh juga ya. Wah, ini nanti pembelajaran berubah gitu ya. Tapi ya ternyata ya jalan-jalan saja itu ya. Kita punya LMS, kelas juga aktif gitu ya. Nah, untuk AI ini benar tadi yang disampaikan Mbak ini ya, siapa namanya tadi? Mbak Nindi, itu akan to some extent memang akan berpengaruh terhadap cara kita belajar dan juga mengajar. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah para pihak itu harus memahami terlebih dahulu apa itu AI, apa itu AI generatif. Jadi harus proporsional ketika kita ingin memahami dampaknya, kita harus kenalan dulu. AI itu apa? Peluangnya apa yang bisa dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan? Ya kan? Kemudian ketika kita juga menyadari bahwa AI generatif ini memang bahan bacanya banyak gitu ya, jutaan, dan dia bisa memerankan banyak peran, yang menjadi krusial itu adalah sebenarnya di analisis output. Ya, di analisis output itu yang sebenarnya sangat krusial. Tapi kalau mahasiswa hanya menggunakan AI generatif itu untuk menjawab pertanyaan gitu ya, ya tidak akan banyak manfaatnya ya. Karena Anda belajar itu sebenarnya to acquire skills, to acquire knowledge ya. Jadi justru Anda harus memiliki ownership atas knowledge yang Anda pelajari gitu. Jadi kalau semuanya memang ada di AI terus ya
peran Anda di mana gitu. Jadi yang penting itu adalah ownership dari dari knowledge, pengetahuan dan keterampilan. AI itu just a tools ya, hanya sekedar tools yang membantu rekan-rekan itu adalah belajar gitu ya. Nah, yang unik rekan-rekan, penelitian saya juga di AI dan learning sekarang nih sedang dalam tahap penulisan, sangat challenging karena it takes time to collect data, to analyze it gitu ya. Padahal saya sebenarnya ingin segera-segera publish, jadi kalau di event ini sebenarnya ingin saya share gitu ya. Jadi tantangannya ya seperti itu. Jadi how to use AI for teaching and how to use AI for learning. Jadi nggak bisa. Jadi saat ini itu rata-rata AI generatif itu tidak dikemas secara lebih terstruktur untuk belajar. Karena dia sifatnya open. Ya, sebagaimana Google, apa yang Anda dapatkan dari Google? It depends on your prompt. Ya, it depends on your keyword. Nah, sama dengan AI generatif, dia nggak akan memberikan jawaban itu sesuai dengan apa yang kita masukkan, ya kita prompt. Ya, misalnya gini, Anda mau belajar hal yang baru, dari mana memulainya? Itu pun harus kita yang prompt, ya kan? Misalnya Anda mau menguasai mesin learning, pertanyaannya, apa prompt yang akan Anda berikan ke AI generatif agar dia bisa memberikan saran kepada Anda, begini belajar mesin learning? Apa kira-kira? Banyak sekali opsi tentang prompt yang bisa dimasukkan. Ya kan, yang paling sederhana, bagaimana belajar mesin learning? Ya kan? Wah, AI-nya gimana ya? Terlalu luas itu. Ya kan? Tapi kalau Anda prompt lebih spesifik lagi, gitu ya, misalnya ya berikan panduan gitu ya, bagaimana memahami dasar-dasar machine learning, gitu ya, atau adakah rujukan yang representatif gitu ya, yang direkomendasikan untuk mempelajari machine learning bagi orang yang belum pernah belajar sama sekali machine learning, misalnya seperti itu, ya kan? Anda bisa belajar tentang strukturnya. Nah, AI generatif belum disiapkan sampai ke sana, teman-teman. Ya, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang baru akan mempelajari hal baru? Itu nggak ada. Tidak ada prerequisite prompt yang diberikan, nggak ada. Jadi dia saat ini sangat open. Nah, dan itu tantangannya. Jadi pemanfaatan AI generatif itu justru akan bermanfaat bila penggunanya sudah memiliki prior knowledge atas apa yang ditanyakan. Karena disitulah proses review menjadi efektif, gitu ya. Karena kalau tidak, itu bahaya. Karena apapun yang dikeluarkan oleh AI generatif itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, ya kan? Ya nggak? Karena apa? You have no prior knowledge on the discourse gitu ya. Gimana mau validasi kalau Anda nggak punya knowledge untuk memvalidasi outputnya. Tapi ketika kita sudah siap dengan prior knowledge, pemahaman kita, bahkan kita cukup sering mengoreksi apa yang diberikan oleh AI generatif kok. Ya kan? Jadi di situ pentingnya teman-teman. Jadi akan sangat terlihat gitu ya kalau dan persoalannya sebenarnya bukan dari apakah boleh atau tidak menggunakan AI generatif, tapi how to use it, gitu ya. To what extent you use AI generative tools, gitu ya. Terus bagaimana institusi memberikan pagar, ya, tentang pemanfaatan itu juga penting sih, gitu ya. Termasuk deklarasi tentang pemanfaatannya, ya kan. Kalau untuk pengajar, misalnya berkaitan dengan assessment, how do we come up with new learning assessment, gitu ya. Sehingga walaupun mahasiswa menggunakan AI generatif, itu porsinya memang tepat menggunakan AI generatif. Jadi bukan kalau kita kaitkan sama Bloom taxonomy, itu bukan lagi pertanyaan tentang knowledge, gitu ya, atau mungkin understanding, tapi more than that, we need to uh, focus on the higher level of Bloom taxonomy, gitu. Jadi harusnya lebih lebih tinggi lagi gitu ya, dibandingkan hanya understanding gitu ya,
atau berkaitan dengan knowledge, karena itu jangan pakai AI, pakai Google aja udah cukup. Ya kan, pakai search engine aja udah cukup gitu ya. Kalau hanya bertanya tentang definisi gitu ya, tentang apa namanya, tentang informasi about what gitu ya, tentang apa ya, di mana dan seterusnya, itu nggak perlu susah-susah menggunakan AI generative tools gitu ya. Tapi yang memadai untuk kemudian teman-teman menggunakan AI generative tool itu ketika apa yang diharapkan ya dari kelas itu memang memadai AI tools itu dimanfaatkan gitu ya. Jadi jangan sampai overkill, ya istilahnya perlunya apa gitu ya, yang dimanfaatkan jauh lebih besar. Seperti itu, bahkan pemanfaatannya pun misalnya jadi tidak tepat. Ya, jadi yang jelas yang ingin saya ingatkan adalah fokus pada learning performance Anda gitu ya, target penguasaan keilmuan Anda di mana, dan itu harus berangkat dari diri Anda sendiri, dari rekan-rekan sendiri. Jadi dengan fasilitas yang secanggih apapun, itu tetap anggap sebagai learning tools, gitu ya. Hanya sebagai fasilitator saja, tapi aktor utama dari proses pembelajaran itu adalah rekan-rekan mahasiswa sendiri. Bahkan dosen pun saya katakan peran dosen itu adalah facilitator. Ya, facilitator. The main actor for learning itu adalah the student. Gitu ya, the student. Jadi perlu benar-benar dipahami nih, teman-teman ya. Jadi dosen ya, kalau misalnya dosen memiliki asdos, lalu ada tools gitu ya. Itu semua adalah resources yang dapat Anda maksimalkan itu untuk mencapai apa? Learning objektif. Benar bahwa dosen memberikan arahan gitu ya, memberikan desain perkuliahan, itu semata-mata untuk membantu Anda untuk mencapai tadi, gitu ya, mencapai learning objektif secara lebih terstruktur dan sistematis, gitu. Karena expertise ada di dosen, ada di instruktur. Nah, jadi expertise-nya udah di mereka, dan bagaimana menjembatani sehingga Anda juga to achieve new skills, gitu ya, new knowledge, new skill, jadi lebih efektif. Oke, mungkin itu ya dari Mbak Nindi, mudah-mudahan menjawab ya. Termasuk karir gitu ya. Karir juga kan penting. Ada keterampilan-keterampilan tertentu itu yang atau task tertentu ya, ketika Anda masuk di dunia profesional itu yang harus menggunakan dapat dibantu menggunakan AI tools. Dan AI tools tuh banyak sekali teman-teman ya. Jadi jangan hanya mengasosiasikan AI tool itu hanya ChatGPT misalnya. Itulah Pak ChatGPT ya. No. Jadi saat ini sudah cukup banyak tools yang sudah menggunakan AI gitu ya. Buat belanja aja udah pakai AI kok ya. Kalau teman-teman pernah akses Amazon ya, amazon.com, di situ sudah diterapkan recommender system. Ya, apa itu bukan AI, itu AI juga. Ya kan, memberikan rekomendasi. Gitu ya, Mbak ini mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih jawabannya Ya. Prof. Hari. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Sally, Prodi Ilmu Komunikasi. Izin bertanya, Prof, apakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengatasi learning loss? Mungkin terutama dari sisi learner ya, Pak ya. Ya. Oh, sorry. Ya, jadi ini penting juga ya dari Mbak Sally dari ilmu komunikasi. Ya, jadi apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengatasi learning loss? Jadi rekan-rekan, yang penting sekali untuk dicermati dalam proses pembelajaran itu adalah you need to set goals, you need to set learning goals. Bahwa benar dosen membantu Anda dalam memetakan learning objektif ya, di awal perkuliahan masih ingat ya. Learning objektif dari mata kuliah ini gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari upaya Anda itu setting the goal, setting your learning goals. Apakah boleh mahasiswa menambahkan learning objektif? Boleh. Itu yang kita sebut sebagai personal objective, personal learning objective. Ya, misalnya learning objective ditetapkan ada 7 nih di semester ini gitu ya. Tapi Anda merasa ada kebutuhan ya dari individu mahasiswa
oke, rasanya dari mata kuliah ini saya bisa juga nih ya mempelajari tambahan dari learning objective yang diberikan di kelas itu boleh ya. Nah, ketika Anda sudah menyadari ya, sudah Anda memahami tujuan-tujuan pembelajaran gitu ya, learning goals, itu bisa jadi indikator untuk kemudian mengidentifikasi apakah Anda mengalami learning loss ya dalam perjalanan. Nah, dan itu Mbak Sally tidak harus menunggu sampai perkuliahan selesai dalam semester itu. Ya, bahkan ketika sudah belajar 1 minggu, Anda sudah bisa secara cepat mengidentifikasi ya, apakah Anda mengalami learning loss dalam 1 minggu pertama, gitu ya. Kalau iya, apakah sangat signifikan atau Anda masih bisa mengikuti. Nah, jadi ketika nanti Anda perlu dalam tanda kutip itu ya mengatasi atau to address gitu ya, bagaimana Anda melakukan adaptasi terhadap potensi learning loss yang akan Anda hadapi di minggu-minggu berikutnya, itu Anda harus sudah melakukan regulation, gitu ya. Oke, kayaknya potensi learning loss-nya di mata kuliah X, di bagian mana? Ternyata misalnya Mbak Sally tidak bisa mengikuti secara cepat gitu ya. Misal Mbak Sally juga lihat kiri kanan gitu ya, teman, ternyata mereka udah paham, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya memang ada yang perlu segera apa namanya, segera diikuti, segera dikuasai. Nah, disitulah kemudian alarm itu segera berbunyi gitu ya, dan Anda bisa segera take action. Nah, saran saya itu. Jadi, dan itu bagian dari self-regulated learning framework gitu. Jadi, understand what are the learning goals gitu ya. Kemudian ketika Anda sudah menjalaninya, ya, menjalani prosesnya, itu Anda sudah bisa mulai mengidentifikasi, gitu ya. Apakah learning loss sudah mulai terjadi atau rasanya belum nih, gitu ya, masih oke. Ya udah, berarti Anda bisa lanjut. Terus tips yang kedua apa? Anda komunikasikan dengan fasilitator Anda. Siapa? Dosen. Itulah perlunya rekan-rekan belajar secara aktif. Makanya kita mengenal student center active learning. Pernah dengar ya? Student center active learning. Di situ Anda sebagai aktor utama pembelajaran, ya, Anda harus mengkomunikasikan itu. Oh, pada bagian ini is okay, aman. Tapi kenapa pada bagian yang lain ini belum terlalu dipahami? Disitulah rekan-rekan, makanya ketika dalam sesi pembelajaran itu ada sesi tanya jawab. Coba jujur nih, di sini ada nggak yang ketika misalnya Bu Hilmi, ya, Dr. Uco ngajar, ya, ada pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Nah, jujur nih, sebelum ditanya gitu ya, ada pertanyaan, ya, nah akhirnya sunyi gitu ya, karena nggak ada yang bertanya, entah itu karena tidak bertanya karena paham atau bingung gitu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman, baik ketika Anda paham ataupun tidak, ini saya berikan tipsnya, Anda harus men-challenge diri Anda sendiri untuk bertanya. Ya, Anda harus secara kreatif, walaupun Anda sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh lecturer atau instruktur, itu Anda tetap harus secara kreatif bertanya. Ya, atau apa? To confirm, ya, membuat konfirmasi apakah yang sudah Anda pahami itu sudah benar, gitu. Karena belum tentu yang Anda rasakan itu benar ketika diungkapkan kembali ke dosen kan. Nah, disitulah teman-teman. Jadi walaupun Anda merasa paham, you need to share the ideas, ya kan? Lebih-lebih bagi Anda yang have no clue apa-apa yang disampaikan oleh dosen, lebih parah lagi. Nah, itu lebih-lebih lagi Anda harus bertanya, gitu ya. Jadi jangan menunggu Anda pulang baru di rumah bingung. Nah, itu biasanya kebiasaan. Ya, kebiasaan learner tuh. Ya, kan nggak enak Pak nanya. Dikiranya nanya itu kurang gitu. Padahal bertanya itu harus diubah persepsi rekan-rekan. Bertanya itu excellent. Saya kalau ikut webinar, ikut kelas, itu biasanya kalau teman-teman diam, so I ask question. Jadi sampai gurunya mungkin ingat jadi ini Pak Ari nanya lagi gitu ya.
bukan karena itu tadi ya, bukan hanya karena tidak paham. Tujuannya banyak bertanya itu, teman-teman. So you need to have skill also asking right questions. Jadi bukan hanya bertanya, but you need to ask the right questions. Jadi pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Nah, jangan dianggap dosen tuh ditanyakan senang ya. Mungkin teman-teman ada juga persepsi gitu. Nggak enak nih kalau nanya sama Bu Hilmi gitu ya. Nah, justru dosen itu senang kalau ada mahasiswa bertanya. Ini kita share dari sudut pandang dosen ya, teman-teman ya. Justru dosen itu senang kalau mahasiswa itu aktif bertanya. Karena itu menunjukkan itu sebagai indikator bahwa you learn something. Ya, you learn something. Tapi kalau misalnya sunyi, ya, bahkan bertanya itu harusnya teman-teman, Anda bisa komunikasikan di awal, Pak, Bu, mohon nih kalau misalnya lagi tidak paham ketika Bu menjelaskan, itu saya langsung bertanya. Gitu. Jadi tidak harus menunggu sesi question and answer itu disampaikan. Karena khawatir ketika Anda sudah klik dengan satu konsep, dengan aha moment Anda harus tanya, itu immediately Anda harus tanya. Karena khawatir itu nanti apa? Mengendap dan lupa ditanyakan. Gitu ya. Dan lupa ditanyakan. Dan biasanya dosen juga sebagian menyampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam penjelasan saya nanti nih ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja. Nah, itu ada sebagian dosen yang seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk mengatasi atau mengurangi learning loss, pertama tipsnya adalah understand your learning goals, ya kan? Kemudian secara reguler Anda mengecek ya, memonitor pemahaman Anda, ya tidak harus menunggu di akhir semester ketika nilainya udah keluar gitu ya. Ya udah telat itu. Ya, udah telat. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan itu ya, mengkomunikasikan apa yang Anda rasakan, ya, Anda cermati itu ke dosen, ya, termasuk ke learning peer, itu juga silakan. Nah itu insya Allah akan sangat efektif mengurangi dan mengatasi learning loss yang teman-teman bisa dihadapi gitu ya, kemungkinan dihadapi gitu. Itu tips. Barangkali begitu ya Mbak Sandi yang menjawab. Oke, baik, Prof. Hari. Mungkin karena waktunya sudah mepet ya, Pak ya. Iya, Mungkin pertanyaan terakhir saya pilihkan ya, Pak ya. silakan. Dari Muhammad Rudi Andi, Prodi Indonesia Manajemen. Izin Prof, dengan adanya dunia digital ini lahirlah AI ya, seperti Gemini, ChatGPT. Bagaimana kita memaksimalkan AI ini dalam konteks pendidikan dan dalam melakukan research tanpa menghilangkan peran manusia dan data-data real di lapangan yang digunakan untuk research? Apakah ada kaidah tertentu terkait penggunaan AI di dunia pendidikan? Terima kasih. Iya. Mirip sama pertanyaan yang Iya, sebelumnya ya, Pak ya? benar-benar. Ya, baik. Terima kasih juga, Rudi ya. Oke ya, jadi gini, untuk AI itu memang prinsip utamanya adalah we can use AI, ya kan? We can use AI. Jadi pertanyaan berikutnya memang benar, to what extent we can use AI, ya, in what format we can use AI. Nah, jadi ketika untuk dalam konteks pribadi ya, ini Mas Rudi ya, dalam konteks belajar dan apa namanya dan meneliti, sebenarnya AI sekarang ya, khususnya AI generatif itu sebenarnya sudah sangat powerful, ya sudah sangat powerful. Yang ingin saya tekankan di sini adalah ownership kita atas apa yang didiskusikan bersama AI tools. Kalau itu dalam konteks AI generatif. Tapi kalau misalnya untuk AI tools yang lain itu ya tergantung dengan kemampuan AI tools. Ya, misalnya kalau untuk belajar, kita bisa gunakan AI generatif, gitu ya, sebagai fasilitator kita dalam diskusi. Nah, kenapa saya sampaikan AI tools itu efektif? Pertama, karena fleksibilitas. Anda tidak bisa secara fleksibel ya itu berkomunikasi dengan fasilitator atau mitra diskusi. Ya. Misalnya Anda mau diskusi jam 11 malam, ya kan? Anda harus nunggu mungkin besok, ya kan?
Nah, tapi dengan AI tools itu you can discuss anytime, anywhere, ya kan, anyhow juga, gitu. Tapi memang ada catatan, makanya ada kekuatan gitu ya, keunggulan toolsnya, tapi ada juga batasannya, ya, batasannya yang perlu kita pahami juga. Jadi pesan saya adalah rekan-rekan harus memahami betul, ya sebenarnya kapasitas dari AI toolsnya itu apa, ya. Kemudian semaksimal mungkin Anda harus gunakan peran Anda, ya kan? Misalnya melakukan bahkan untuk parafrase saja, gitu ya, menggunakan tools, itu tetap Anda harus cermati satu persatu, ya kan? Make sense nggak dengan perubahan ini, ya? Karena apa? Yang nanti Anda hasilkan itu adalah eh, sesuai dengan yang Anda pahami, yang Anda analisis, gitu. Jadi pertama itu tadi. Kemudian yang kedua, comply dengan aturan yang diberikan oleh institusi. Ya, sejauh mana institusi atau di level yang lebih eh, kecil lagi ya, di kelas dosen itu memberikan arahan kepada mahasiswa berkaitan dengan pemanfaatan AI. Gitu, itu harus clear gitu ya. Sejauh mana dosen mau memberikan eh, panduan bagi Anda dalam menggunakan AI tools dalam pembelajaran, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda tetap harus memiliki learning resource yang memang otoritatif, ya. Misalnya apa? Buku, ya. Siapa yang mengarang, ya kan? Apakah itu memang direkomendasikan oleh dosen misalnya, gitu ya. Jadi tetap panduan itu tidak bisa dilepaskan, rekan-rekan. Ya, buku, ya, apa yang sudah disediakan di perpustakaan barangkali ya, di digital library, kemudian artikel jurnal dan lain-lain itu tetap harus dibaca, ya, tetap harus dibaca. Bahwa misalnya AI tools mampu melakukan summarization, ya oke, ya, tapi tetap Anda harus membacanya juga, gitu ya. Jadi untuk apa? Memastikan kebenaran dari informasinya, ketepatan informasinya, gitu ya, dan lain-lain. Jadi itunya. Lalu untuk penelitian, jadi benar saat ini sudah sering kita dengar ada namanya compliance dengan riset etik, ya teman-teman ya. Dan saya sarankan rekan-rekan juga membaca panduan submission itu di jurnal, ya, namanya submission guideline for author, ya. Nah di situ saat ini sudah banyak jurnal yang memberikan panduan bagaimana AI bisa dimanfaatkan, ya, dalam penulisan. Yang umum juga itu biasanya mereka minta deklarasi, ya, di bagian mana AI dimanfaatkan dalam penulisan artikel, ya, dan lain-lain. Jadi itu perlu declare di artikel ketika kita misalnya memanfaatkan AI dalam penulisan. Yang jelas rekan-rekan, yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan fabrikasi data. Ya, misalnya, wah malas nih gitu ya, ngambil data langsung ke partisipan, buat aja pakai AI. Bisa nggak? Bisa. Anda perlu berapa partisipan? 300. Ya buat minta aja generatif AI untuk please create data gitu ya. Ya kan, evolving 300 participants, lalu data yang Anda perlukan apa gitu ya, dibuat sama dia, ya. Instrumennya ini gitu ya, instrumennya kalau di UX itu ada namanya SUS gitu ya, System Usability Scale. Tolong dong buatkan random ya, atau ya dibuatkan aja data yang diisi 300 orang SUS. Ya, harapannya nanti angkanya lebih dari 68 sehingga bisa bernilai very good. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Nah, apakah itu dibenarkan? Tidak. Ya jelas tidak. Karena itu tidak selaras juga dengan spirit riset gitu ya. Riset itu kan memang kita ingin menemukan satu insight gitu ya, berkontribusi pada knowledge. Dan di situ ada peran peneliti. Jadi kalau itu dibuatkan oleh ChatGPT, ya itu salah, dari awal udah salah. Ya, karena itu tidak secara benar gitu ya
mengumpulkan data ya dari real user. Jadi itu ya, mungkin saran dari saya adalah rekan-rekan bisa bisa mulai mempelajari panduan-panduan ya, baik terkait learning ya, how to use AI for learning, plus how to use AI for research dan lain-lain, baik dari buku termasuk langsung ke sumber primernya ya di jurnal yang ada saat ini, itu panduannya sudah sangat banyak dan clear gitu ya. Jadi teman-teman juga dalam penelitian pastikan juga Anda misalnya meminta letter of consent dari partisipan gitu ya, membuat datanya anonimus ya, tidak ditulis secara eksplisit di laporan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian. Intinya itu ya rekan-rekan, pahami benar kapabilitas dari AI tools-nya. Dan kemudian Anda juga pahami juga sejauh mana aturan di tempat Anda mengatur itu. Mudah, kalau itu udah Anda pahami rasanya sih nggak ada masalah ya tentang pemanfaatan itu. Saya pikir demikian Bu Hilmi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Untuk para hadirin yang sudah bertanya, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa ditanyakan satu persatu semuanya. Jadi mungkin tadi pertanyaan terakhir ya Prof ya. Eh, Sebelum ditutup mungkin saya izin selaku moderator ingin membuat kesimpulan dulu terkait materi yang dibacakan gitu ya. Jadi tantangan e-learning yang tadi Prof sampaikan itu adanya perubahan yang tidak bisa diantisipasi secara cepat, khususnya pada saat pandemi ya Pak ya, ya Prof ya. Ya. Awalnya full offline terus harus beradaptasi menjadi full online, itu membutuhkan persiapan yang matang. Terus seberapa reliable online learning system infrastrukturnya. Jadi seharusnya tingkat reliability infrastruktur untuk online learning itu setara dengan m-banking ya Prof ya. Betul. Lalu kemudian dari sisi persona dan skill technical staffnya. Jadi seberapa familiar staff-staff, tendik, dosen itu dalam menggunakan infrastruktur IT-nya. Dari sisi learning content dan juga dari sisi learning resource itu juga menjadi tantangan. Lalu ada juga istilah learning loss ya yang tadi kita dengarkan dari Prof. Hari berupa ketidakpuasan pengalaman mengajar via online. Jadi learning loss ini dirasakan tidak hanya dari sisi mahasiswa, tapi dari sisi fasilitator atau dosen juga gitu ya, karena adanya gap apa ya pengalaman experience dalam pembelajaran gitu, baik dari sisi online dari sisi offline, terus bertransformasi ke sisi online itu ada gapnya gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana membuat environment online senyaman dengan education environment yang offline gitu. Terlebih lagi kita tahu bahwa akses internet di Indonesia itu masih tidak merata gitu. Jadi akses ke dalam materi secara online itu mungkin tidak bisa sama gitu ya di setiap wilayah di Indonesia. Nah, itu dari sisi LMS ya sebagai support dari transform materi secara online itu butuh fitur-fitur ya dan pemahaman terhadap penggunaannya seperti fitur chat, feedback quiz dan lain sebagainya gitu. Mungkin upload video ya, menyisipkan video dari YouTube itu juga bisa dilakukan gitu. Terus juga dibutuhkan bantuan dari tim multimedia untuk mengembangkan bahan ajar gitu ya seperti video. Jadi untuk materinya sudah ada video tinggal disaksikan, disimak kapanpun, dimanapun gitu ya, secara asinkronus gitu ya, meskipun nanti tetap ada video conference katakanlah untuk sisi sinkronusnya. Nah, manfaat online learning ini sebenarnya bagi sisi mahasiswa itu kita bisa melakukan scheduling secara fleksibel gitu ya, kapan kita menentukan mau melakukan individual learning atau collaborative learning, kapan mau asynchronous learning atau maupun synchronous learning. Nah, terakhir apa yang dilakukan selanjutnya gitu ya? Mungkin kita bisa melakukan kolaborasi dengan universitas atau high school ya yang lain yang memiliki
kemampuan dari bidang pendidikan gitu ya, lalu melakukan partnership dengan kolega yang memiliki keilmuan juga di bidang pendidikan, melakukan scientific forum, dan eksplorasi lebih lanjut terkait pemanfaatan ICT. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, Prof. Mungkin sekaligus simpulan tadi sekaligus menutup webinar kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Hari atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat dan insya Allah bisa kita terapkan ya para hadirin baik dari sisi learner maupun fasilitator seperti itu. Mungkin eh, sebelum meninggalkan Zoom ini, mungkin kita akan berfoto terlebih dahulu, Prof. Apakah berkenan? Boleh, boleh, boleh. Oh ya, dan untuk adminnya saya kontak dulu ya. Mas Azwan, apakah sudah siap untuk Ya, pemotretan? Oh ya, berarti nanti dari Mas Azwan ya. Halo Mas Azwan. boleh Bu. Oh ya, mungkin Mas Azwan boleh memandu untuk pemotretannya. Siap. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah Bu. Oke, terima kasih Mas Azwan. Prof, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kira-kira Prof berkenan untuk membagikan materinya, Prof, Boleh, kepada boleh, para boleh, hadirin? boleh. Nanti saya share ke Bu Vesa ya. Oh, Bu boleh Hilmi ya, ya. silakan. Oke, Ya, ya. siap. Nah, berikut Oke. saya juga akan share link absensi ya, silahkan Mm. di share, di klik sebentar. Oh ya, terima kasih Mbak Fadila sudah membantu. Silakan para hadirin yang sudah menunggu link daftar hadir, jangan lupa untuk diisi daftar hadirnya karena nanti akan dapat sertifikat partisipasi ya. Dan ini ada batas pengisiannya hingga pukul 00.00 WIB. Jadi silakan diisi segera ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Hari atas ilmunya. Saya tutup Sama-sama. webinar Ya. kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.